Seiring dengan derasnya kekuatan spiritual Ye Changsheng yang terus dialirkan masuk. Tak lama kemudian, jimat itu memancarkan cahaya, dan sebuah harta sihir berbentuk pedang terbang melesat keluar. Pergi. Ye Changsheng mengarahkan pedang terbang itu untuk menghantam dinding tebing. Dalam sekejap, ledakan keras mengguncang udara. Pada dinding batu yang keras itu muncul sebuah lubang besar. Bongkahan-bongkahan batu runtuh, langsung menimbun pintu gua yang sebelumnya ada. Bersamaan dengan itu, hawa dingin yang mengerikan menyebar ke segala arah, membuat sekelilingnya membeku dan tertutup lapisan es tebal. Daya hancurnya benar-benar mengerikan. Fubao hanya bisa menyegel sebagian kekuatan dari harta sihir, entah seberapa kuat harta sihir aslinya. Di dalam hati, Ye Changsheng tak bisa menahan rasa kagum. Berbagai harta sihir dengan kekuatan luar biasa seperti ini terus membakar ambisinya untuk menapaki puncak jalan keabadian. Fubao ini sungguh luar biasa. Daya gunanya tinggi, kekuatannya mengerikan, di masa depan bisa dijadikan jurus pamungkas. Ye Changsheng menuangkan lebih banyak kekuatan spiritual ke dalam Fubao itu. Detik berikutnya, dari pedang terbang tersebut terpecah banyak berkas cahaya. Setiap berkas cahaya itu berubah menjadi anak panah es, sepenuhnya terbentuk dari kristal es murni. Pergi. Dengan kendali kesadarannya, Ye Changsheng mengaktifkan Fubao itu. Dalam sekejap, puluhan anak panah es melesat seperti kilat. Anak panah es menghantam tebing batu, menancap jauh ke dalam, sambil membawa hawa dingin mengerikan yang membekukan bebatuan di sekitarnya. Setiap anak panah es ini setara dengan serangan jimat tingkat rendah kelas tinggi, pikir Ye Changsheng sambil mendecakkan lidah. Ia mengukur kekuatan panah-panah es itu dengan saksama, lalu semakin terperangah. Benar-benar pantas disebut Fubao. Hanya dengan satu kali pemisahan, sudah mampu menciptakan belasan serangan yang setara dengan jimat kelas tinggi. Untung saja Han Tianya belum sempat mengaktifkan Fubao ini sebelumnya. Kalau tidak, pasti akan sangat merepotkan. Ye Changsheng kemudian memeriksa kantong penyimpanan milik Han Tianya. Selain Fubao ini dan satu artefak tingkat puncak, masih ada beberapa artefak tingkat tinggi lainnya. Artefak tingkat tinggi sudah tidak terlalu berguna lagi dalam pertarungan Ye Changsheng. Namun, meski sekecil apapun tetaplah daging. Tanpa ragu ia menyimpan semuanya. Selain artefak, ada pula beberapa jimat bernilai rendah, puluhan batu roh tingkat rendah, dan 3 batu roh tingkat menengah. Bahkan ada 1 batu roh tingkat menengah atribut es, ini benar-benar langka. Ye Changsheng menatap batu roh yang memancarkan hawa dingin di tangannya dengan terkejut. Batu roh tingkat menengah dengan atribut logam, kayu, air, api, dan tanah masih tergolong umum. Namun batu roh dengan atribut roh khusus sangatlah langka. Biasanya hanya urat roh yang sangat spesial yang mampu melahirkan batu roh jenis ini. Konon katanya, di wilayah Dajin yang jauh, terdapat banyak batu roh atribut es. Tak disangka, di Tianan pun ia bisa menemukannya. Harta milik Han Tianya memang terbilang mewah, dan ini jelas menguntungkan Ye Changsheng. 2 batu roh tingkat menengah lainnya masing-masing beratribut air dan kayu. Sebelum memasuki zona terlarang berdarah, Lembah Huangfeng telah membagikan 1 batu roh tingkat menengah kepada setiap murid peserta. Saat itu, Ye Changsheng memilih batu roh atribut logam.
Sekarang, ditambah 3 batu roh ini, ia telah mengumpulkan 4 jenis batu roh tingkat menengah dengan atribut berbeda. Peta zona terlarang berdarah. Dari kantong penyimpanan hantiannya, Ye Changsheng mendapatkan sebuah peta. Peta ini sedikit berbeda dari miliknya. Setelah dibandingkan, peta yang ia pegang ternyata jauh lebih rinci. Han Tianjue. Barang terakhir yang ia ambil adalah sebuah metode kultivasi tingkat puncak. Sayangnya, metode ini khusus untuk akar roh es. Ye Changsheng tidak bisa melatihnya. Namun saat membacanya sekilas, satu bagian tentang teknik pengendalian api justru menarik perhatiannya. Itu adalah metode terkait pemeliharaan, pengendalian, dan pengembangan api dingin, sekaligus mencantumkan berbagai jenis api dingin. Qianlan Bingyan. Ye Changsheng melihat satu nama yang terasa familiar. Ia menyipitkan mata, lalu dengan hati-hati menyimpan metode kultivasi itu. Siapa tahu suatu hari nanti bisa berguna. Setelah merapikan seluruh hasil jarahan, Ye Changsheng melanjutkan perjalanannya lebih dalam ke zona terlarang berdarah. Sekarang, ia memiliki 1 Fubao dan 5 artefak tingkat puncak, yaitu pedang awan api, tombak bulan hijau, perisai terbang besi hitam, panji naga hijau, serta sabit bulan kembar. Selain itu, ada lebih dari 30 butir petir langit, lebih dari 100 jimat tingkat rendah kelas tinggi, dan belasan jimat tingkat menengah kelas awal. Dengan perlengkapan seperti ini, ia sepenuhnya mampu menjelajah zona terlarang berdarah tanpa hambatan. Namun meski membawa begitu banyak kartu truf, Ye Changsheng tidak pernah menjadi sombong. Ia tetap waspada. Dunia kultivasi penuh dengan teknik aneh dan berbahaya. Ia tidak ingin celaka hanya karena meremehkan lawan. Singa memangsa kelinci pun tetap menggunakan seluruh kekuatannya. Menggunakan pisau penyembelih sapi untuk membunuh ayam, itulah kualitas langka yang berharga. Setelah meninggalkan pegunungan kabut, Ye Changsheng mengikuti petunjuk peta menuju lokasi lain. Menurut catatan, di sini seharusnya ada 1 pohon Xuanyin. Sebelumnya, murid keluarga Chen hanya melihatnya dari kejauhan, lalu ketakutan oleh 1 monster iblis dan langsung kabur. Monster iblis di sini bahkan lebih mengerikan daripada ular sisik hijau itu. Setelah memperhitungkan sejenak, Ye Changsheng melangkah menuju lembah tersebut. Pohon Xuanyin bukanlah bahan utama untuk meramu pil pendirian fondasi, jadi sekte tidak memiliki tuntutan khusus. Namun Ye Changsheng selalu bersikap teliti. Meski untuk sementara tidak berguna, lebih baik diambil dulu. Siapa tahu kelak dibutuhkan. Lembah itu tidak terlalu besar. Di tengah dasar lembah terdapat sebuah danau kecil. Di tengah danau itu ada sebuah pulau mungil. Di atasnya tumbuh sebuah pohon aneh setinggi kurang dari 2 meter. Ye Changsheng menahan napas dan menyembunyikan auranya, mendekat tanpa suara ke tepi danau. Ini pohon Xuanyin? Auranya benar-benar jahat dan suram. Ye Changsheng menatap pohon tua yang diselimuti kabutin itu sambil mengernyit. Konon, pohon jenis ini tumbuh dengan menyerap jiwa manusia dan binatang. Biasanya ia berakar di tempat berkumpulnya nadiin bawah tanah. Lokasi semacam ini sering menarik banyak arwah gentayangan. Tempat di mana pohon Xuanyin berada biasanya sangat kotor, dipenuhi roh jahat, racun, dan makhluk gaib.
Namun buah yang dihasilkannya justru mengandung qi xuan yin yang sangat murni. Tak ada sedikit pun kotoran atau kekacauan. Seolah teratai yang tumbuh dari lumpur namun tak ternodai. Bagi para kultivator yang melatih metode atribut yin dan kegelapan, buah xuan yin adalah harta suci tertinggi. Dengan yin qi setebal ini, pasti ada monster iblis kuat yang bersembunyi di sini, pikir Ye Changsheng. Ia mengamati dengan saksama, menahan napas, memastikan auranya tidak bocor sedikit pun. Perlahan, Ye Changsheng melihat sesuatu bergerak di dalam danau. Seekor monster iblis berenang perlahan. Itu adalah seekor buaya. Auranya sangat kuat, ini pasti monster iblis tingkat puncak. Wajah Ye Changsheng berubah. Tak heran murid keluarga Chen itu langsung kabur setelah melihat dari kejauhan. Ternyata di sini ada monster iblis tingkat puncak. Makhluk semacam ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dihadapi kultivator di bawah tahap pendirian fondasi. Bahkan murid tahap pemurnian qi yang membawa artefak tingkat puncak pun hanya akan mencari kematian jika memprovokasinya. Tunggu, masih ada satu lagi. Melihat bayangan lain muncul di air, alis Ye Changsheng kembali berkerut. Di dalam danau itu, muncul satu monster iblis kuat lainnya. Masih sama. Seekor buaya raksasa. Dua monster iblis tingkat satu puncak, bagus sekali. Siapa yang sanggup memakannya? Pikir Ye Changsheng dalam hati. Dengan formasi sekuat ini, para kultivator tahap pemurnian qi yang pernah masuk sebelumnya, jelas tak akan ada satupun yang berani mendekat ke tempat ini. Ye Changsheng mengamati kondisi medan di sekelilingnya sejenak, lalu berpikir singkat dan berdiri. Tidak bisa bertarung di sini. Kalau tidak, pohon xuanin itu kemungkinan besar akan ikut hancur. Ia tidak lagi menyembunyikan auranya. Sebuah jimat panah air diaktifkan dan ditembakkan ke arah danau. Boom! Begitu fluktuasi energi roh itu muncul, monster iblis di dalam air langsung menyadarinya. Dalam sekejap, terdengar suara gemuruh dari bawah danau. Itu adalah raungan buaya iblis. Dengan satu kibasan ekor saja, ia dengan mudah menghancurkan panah air tersebut. Kekuatan buasnya menyemburkan kolom air setinggi puluhan meter. Lumpur dan pasir dari dasar danau teraduk naik, membuat air danau langsung berubah keruh. Dua bayangan raksasa menerobos keluar dari air, melompat ke udara, membentuk siluet mengerikan. Aura menakutkan dari monster iblis tingkat satu puncak dilepaskan. Bahkan kultivator tahap pendirian fondasi pun akan sakit kepala melihat pemandangan ini. Ye Changsheng segera berlari menuju pintu keluar lembah. Geraraah. Raungan amarah mengguncang udara. Dua monster iblis puncak itu murka melihat manusia yang berani mengganggu kehidupan damai mereka. Tanpa ragu, mereka melesat maju, mengejar Ye Changsheng. Kecepatan Ye Changsheng sangat cepat. Dalam sekejap ia sudah mencapai pintu keluar lembah. Dan pada saat yang sama, dua buaya iblis itu juga sudah hampir menyusul. Senyum dingin muncul di wajah Ye Changsheng. Ia berbalik, mengeluarkan dua jimat tombak es kelas tinggi dari kantong penyimpanannya. Dua tombak es melesat, menghantam zirah punggung buaya iblis yang keras. Namun kali ini, jimat tombak es yang biasanya sangat efektif justru kehilangan daya guna. Zirah punggung buaya iblis terlalu keras.
tombak es hampir tak mampu menimbulkan luka berarti. Hanya menembus sedikit titik lemah, membuat darah mengalir tipis. Untungnya, hawa dingin dari tombak es tetap memperlambat gerakan mereka. Buaya iblis meraung kesakitan dan menerjang dengan ganas. Ye Changsheng segera menghindar. Benar saja, bahkan jimat tingkat tinggi pun tak bisa menembus pertahanan mereka. Ia tidak lagi menyia-nyiakan jimat. Dengan satu gerakan tangan, dua bola kecil berwarna biru muncul di telapak tangannya. Di permukaannya, kilat ungu berkelip-kelip. Butir petir langit. Ye Changsheng melemparkannya dengan keras, lalu langsung berbalik dan kabur. Buaya iblis tentu tidak mengenali butir petir langit. Saat dua benda itu terlempar ke arah mereka sama sekali tidak menghindar. Maka, cahaya putih menyilaukan meledak. Diiringi ledakan dahsyat yang mengguncang langit dan bumi, seluruh lembah bergetar hebat. Ye Changsheng berhenti, lalu menoleh ke belakang. Dua buaya iblis itu berhenti di tempat. Postur mereka masih sama, tak bergerak sedikit pun. Seperti dua patung batu. Angin sepau-sepau bertiup. Tubuh dua monster iblis itu tiba-tiba hancur seperti pasir, runtuh, dan berubah menjadi abu. Memang praktis menggunakan butir petir langit untuk menghabisi musuh. Satu-satunya kekurangannya adalah, benda ini ikut meledakkan kantong penyimpanan. Kalau tidak, setiap kali bertemu musuh, aku tinggal melempar butir petir langit saja. Ye Changsheng menghela napas dalam hati. Ini adalah pertama kalinya ia menyaksikan langsung kekuatan butir petir langit. Dan hasilnya tidak mengecewakan sama sekali. Bahkan buaya iblis tingkat tinggi yang hampir tak tertembus pertahanannya, sama sekali tak punya daya melawan. Hanya saja, sangat disayangkan, tak ada satupun yang tersisa dari tubuh dua buaya iblis itu. Semuanya telah diledakkan menjadi abu. Menarik kembali pandangannya, Ye Changsheng melangkah menuju pulau kecil di tengah danau. Setelah dua monster iblis puncak disingkirkan, tempat ini sudah tidak memiliki penghalang lagi. Bagian tengah danau diselimuti kabut yin pekat. Melihat itu, Ye Changsheng melempar beberapa bola api. Beberapa makhluk yin langsung terbakar, dan aura kotor di sekitar danau pun berkurang drastis. Saat kabut yin menghilang, wujud lengkap pohon Xuanyin akhirnya terlihat. Pohon ini sepertinya sudah sangat tua. Di wajah Ye Changsheng terpancar keterkejutan bercampur kegembiraan. Pohon Xuanyin itu hanya setinggi sedikit lebih dari 2 meter. Kulit batangnya kering dan retak, batang serta cabangnya sangat kokoh. Di antara tajuknya, tergantung sebuah buah hitam legam, sebesar kepalan tangan orang dewasa. Usianya, mungkin sudah ribuan tahun, ujar Ye Changsheng terkejut. Buah Xuanyin itu benar-benar sebesar kepalan tangan. Konon, pohon Xuanyin biasanya hanya berbuah 1 kali setiap 100 tahun. Pada awalnya, buahnya hanya sebesar kuku. Jika tidak dipetik, seluruh nutrisi pohon akan difokuskan untuk membesarkan buah tersebut. Setelah 1000 tahun, buahnya akan sebesar kepalan anak kecil. Dan yang sekarang, bahkan bisa dibandingkan dengan kepalan tangan orang dewasa. Khasiat obatnya, kemungkinan besar sudah melampaui 3000 tahun.
Kali ini benar-benar untung besar. Ye Changsheng segera memetik buah Xuanin itu, lalu dengan sangat hati-hati menyimpannya ke dalam kotak giok. Sejak dulu, tempat yang dijaga monster iblis tingkat puncak tak pernah berani didekati murid-murid sekte. Mungkin karena itulah buah Xuanin ini bisa tumbuh dengan aman selama ini. Untungnya, dua buaya iblis tadi bukan monster atribut Yin Ming. Kalau tidak, buah ini pasti sudah lama mereka telan. Sangat jarang ada kultivator tahap pemurnian Qi seperti Ye Changsheng yang berani menantang monster iblis tingkat puncak. Di zona terlarang berdarah ini, selain dirinya, mungkin hanya kultivator dari sekte Yanyu yang dipimpin Nangong Wan yang berani mencari masalah dengan monster puncak. Selain mereka, yang lain pasti memilih menjauh sejauh mungkin. Dan justru karena itulah, Ye Changsheng bisa memperoleh sesuatu yang bahkan tak berani dipikirkan orang lain. Namun, setelah buah Xuanin itu berada di tangannya, keraguan justru muncul di hatinya. Ye Changsheng memegang buah itu, ekspresinya berubah-ubah. Setelah keluar dari zona terlarang berdarah, sekte akan menggunakan makhluk roh khusus untuk memeriksa kantong penyimpanan setiap orang. Jika ada yang menyembunyikan obat roh berusia lebih dari 100 tahun, pasti akan langsung tercium. Artinya, buah ini kemungkinan besar tetap harus diserahkan ke sekte. Mendadak mengeluarkan buah roh berusia ribuan tahun. Entah berapa banyak keuntungan yang bisa kudapat, tapi masalahnya pasti sangat besar. Bagi kultivator metode Yin Ming, benda ini adalah harta suci sejati. Bahkan monster tua tahap jiwa baru akhir pun akan bertarung mati-matian demi benda ini. Begitu kabarnya tersebar, entah berapa banyak tatapan serakah yang akan tertarik. Dan Ye Changsheng yang mendapatkannya, pasti akan menjadi pusat badai. Badai seperti itu. Bahkan jika ia sudah mencapai tahap pendirian fondasi, tetap tak akan mampu menahannya. Monster tua jiwa baru bukanlah sosok baik hati. Begitu bertemu, mereka bisa langsung melakukan pencarian jiwa untuk menyelidiki asal buah Xuanin itu. Walau sangat disayangkan, aku tak bisa membawamu keluar. Ye Changsheng menghela napas dalam hati. Cahaya putih muncul di telapak tangan kirinya, sepenuhnya menguraikan buah Xuanin itu. Setelah itu, ia melemparkannya begitu saja ke dalam danau. Kalau salah-salah, ini bisa membesarkan monster iblis yang sangat mengerikan, gumamnya pelan. Ye Changsheng berbalik dan meninggalkan tempat itu. Setelah urusan zona terlarang berdarah selesai, buah Xuanin masih bisa direplikasi dengan batu roh. Setelah keluar dari lembah, Ye Changsheng langsung bergerak menuju wilayah inti dari zona terlarang darah. Waktu mereka berada di zona terlarang ini hanya 5 hari. Setiap detik UPTNDNG. Barang-barang berharga sejati, hampir semuanya berada di kawasan inti. Di area luar seperti ini, sangat sulit menemukan sesuatu yang benar-benar langka. Huin Am Fruit yang ia peroleh sebelumnya, itu murni keberuntungan tak terduga. Setelah menempuh perjalanan beberapa lama, Ye Changsheng tiba di sebuah hutan lebat. Hutan ini, ada yang tidak beres. Naluri waspadanya langsung bangkit. Ia berhenti, mengamati sekeliling dengan sangat hati-hati. Tak lama kemudian, ia menyadari sesuatu tersembunyi di antara dedaunan. Seekor kupu-kupu kecil.
Warna tubuhnya hampir menyatu sempurna dengan daun-daun di sekitarnya. Jika tidak diamati dengan saksama, nyaris mustahil untuk menyadarinya. Dan kupu-kupu inilah sumber rasa tidak nyaman yang sejak tadi ia rasakan. Jadi begitu, bukan iblis, tapi manusia. Ini peliharaan roh milik murid Gunung Roh Binatang, bukan? Dalam sekejap, Ye Changsheng memahami semuanya. Seseorang menggunakan kupu-kupu ini untuk mengintai dan mengawasi. Menunggu mangsa masuk ke dalam jebakan sebelum melakukan penyergapan. Pada jarak sekitar 100 zhang dari sana, dua pria berwajah garang sedang berbisik satu sama lain. Melihat corak hijau biru pada pakaian mereka, jelas tanpa ragu. Mereka adalah murid Gunung Roh Binatang. Kakak Wu, bagaimana ini? Orang itu bukan lawan yang mudah, bisik murid yang lebih muda dengan nada cemas. Pria yang dipanggil Kakak Wu tampak lebih tua. Wajahnya muram dan serius. Jangan bertindak gegabah, katanya dingin. Orang seperti dia, bukan seseorang yang bisa kita usik. Tapi kakak, kita berdua sama-sama di tingkat 12. Jika kita bekerja sama, belum tentu kita kalah. HMPH. Kau benar-benar naif. Lihat dia baik-baik. Pakaiannya bersih, tak ada debu sedikit pun. Menurutmu, orang seperti itu mudah dihadapi? Dia berada di tingkat 13. Kemungkinan besar murid inti dari Lembah Angin Kuning. Dan murid seperti itu pasti membawa artefak kelas puncak. Sedangkan kita, artefak terbaik kita cuma kelas atas. Dengan apa kita melawannya? Jadi kita hanya membiarkannya pergi begitu saja? Kalau tidak, kau mau apa? Kakak Wu memarahi juniornya dengan nada keras. Ia adalah tipe orang yang sangat berhati-hati. Di zona terlarang darah, murid tingkat 13 adalah pantangan mutlak. Ini sudah menjadi kesepakatan diam-diam di kalangan para murid senior. Karena murid tingkat 13 adalah harapan utama sekte. Dikirim khusus untuk memanen ramuan roh dalam jumlah besar. Di tubuh mereka, hampir pasti tersimpan kartu truf mematikan. Murid Qi Refining biasa, bahkan jika berkelompok, bisa dengan mudah dibantai habis oleh mereka. Tidak baik. Kakak Wu, dia bergerak ke arah sini. Murid muda itu tiba-tiba berteriak panik. Apa? Kakak Wu langsung pucat. Melalui penglihatan kupu-kupu roh, ia melihat Ye Changsheng melesat cepat ke arah mereka. Sial. Kita ketahuan. Cepat mundur. Tanpa ragu sedikit pun, Kakak Wu berbalik dan langsung melarikan diri. Namun juniornya terlambat setengah langkah. Saat ia hendak kabur, sebuah cahaya merah menyala melesat ke arahnya. Kecepatannya luar biasa cepat. Dalam sekejap, cahaya itu sudah berada tepat di depan matanya. Itu bukan awan merah. Itu adalah pedang terbang yang terbakar api. Pedang awan api? Murid Gunung Roh Binatang itu menjerit ngeri. Keras. Ia bahkan tak sempat bereaksi. Pedang awan api langsung menembus dadanya.
menghancurkan jantungnya dalam satu tusukan bersih. Beberapa tarikan napas kemudian, sosok Ye Changsheng muncul di tempat itu. Di kejauhan, Kakao sudah berlari cukup jauh. Saat melihat pemandangan tersebut, jiwanya hampir tercerabut dari tubuhnya. Ampun, kakak senior dari Lembah Angin Kuning. Kami hanya lewat. Kami sama sekali tidak berniat memusuhi Anda. Sambil berteriak memohon, ia terus berlari mati-matian. Namun jelas, kecepatannya tidak sebanding dengan Ye Changsheng yang diperkuat jimat. HMPH. Kalau hanya lewat, lalu kupu-kupu pengintai itu apa? Jarak mereka makin dekat. Wajah Kakao penuh keputusasaan. Itu perbuatan junior saya. Mohon kebijaksanaan Anda, kakak senior. Saya benar-benar hanya lewat. Sambil berbicara, ia mengeluarkan sebuah artefak kelas atas dari tas penyimpanan. Artefak itu berputar mengelilingi tubuhnya. Jelas dalam posisi bertahan. HMPH. Di zona terlarang darah ini. Tak peduli niatmu apa. Begitu kau bertemu denganku, itu berarti kau sedang sial. Begitu kata-kata itu jatuh, pedang awan api kembali melesat. Kerak! Kerak! Dalam beberapa tebasan singkat, artefak kelas atas itu langsung terpotong hancur. Di bawah tatapan putus asa Kakao. Satu tebasan bersih. Kepalanya terpenggal. Setelah memeriksa hasil rampasan, Ye Changsheng mengernyit. Dua orang ini miskin menyedihkan. Hanya dua artefak kelas atas. 3-40 batu roh. Serta beberapa jimat dan pil biasa. Bagi Ye Changsheng, semuanya tak terlalu bernilai. Satu-satunya hal yang sedikit menarik perhatiannya adalah sebuah catatan pelatihan roh binatang. Setelah membersihkan jejak pertempuran, Ye Changsheng menggeleng pelan. Membunuh orang-orang seperti ini tidak memberinya rasa pencapaian apapun. Di zona terlarang darah, sebenarnya hanya ada 3 jenis orang. Jenis pertama, tingkat bawah. Murid di tingkat 11 atau bahkan lebih rendah. Tanpa kartu truf. Tanpa kekuatan nyata. Pada dasarnya, hanya umpan hidup. Setengah hari setelah memasuki zona ini, sebagian besar dari mereka sudah mati. Yang tersisa pun bersembunyi ketakutan. Tak berani keluar lagi. Jenis kedua, seperti dua murid gunung roh binatang tadi, punya sedikit kekuatan, tapi tidak memiliki artefak kelas puncak. Tak mampu mendominasi wilayah manapun. Tujuan mereka sederhana. Memburu jenis pertama. Merampas sumber daya mereka. Begitu keadaan menjadi berbahaya, mereka akan segera mundur. Jenis ketiga adalah Ye Changsheng dan orang-orang seperti hantianya yang telah ia bunuh. Murid elit sejati. Tingkat 13.
dipersenjatai artefak kelas puncak dan teknik mematikan. Merekalah kekuatan utama dalam memanen ramuan roh. Harapan seluruh sekte bertumpu pada mereka. Namun, itu adalah kondisi normal. Dalam ujian zona terlarang darah kali ini, terlalu banyak variabel tak terduga yang muncul. Hari ini, entah dua murid gunung roh binatang itu berniat memusuhinya atau tidak. Begitu bertemu, Ye Changsheng akan membunuh tanpa ragu. Inilah hukum sejati zona terlarang darah. Hukum rimba yang telanjang dan brutal. Datang untuk membunuh dan merampas. Siapa peduli kau orang baik atau jahat? Jika sudah memilih ikut ujian ini, kau harus siap menerima konsekuensinya. Dalam waktu setengah hari saja, hampir setengah dari peserta telah tewas. Dan ini baru permulaan. Saat Ye Changsheng membantai dua murid gunung roh binatang seperti memotong semangka. Di puncak gunung yang jauh, seseorang menyaksikan semua itu dengan mata kepala sendiri. Gila! Murid lembah angin kuning ini, brutalnya kebangetan. Seorang pria berwajah sangat buruk rupa, tubuhnya dipenuhi warna-warna mencolok, bergumam pelan. Dari pakaiannya saja sudah jelas. Dia juga berasal dari gunung roh binatang. Jika ada murid gunung roh binatang di sini, mereka pasti langsung mengenali orang ini. Namanya Zhongwu. Sosok terkenal di antara murid gunung roh binatang. Bahkan di kalangan murid 7 sekte negara Yu, namanya cukup disegani. Zhongwu. Kekuatan tempurnya berada di puncak piramida zona terlarang darah. Sialan, orang seperti ini jelas bukan buat diganggu. Lebih baik ganti arah berburu. Jangan sampai bentrok dengannya. Setelah bergumam beberapa saat, Zhongwu langsung mengubah arah pergerakan. Ia tak lagi berburu murid tingkat rendah di wilayah ini. Ia tidak ingin berurusan dengan monster seperti Ye Changsheng. Ye Changsheng terus melaju ke depan. Jaraknya ke wilayah inti kini sudah tidak jauh. Sejak membunuh dua murid gunung roh binatang tadi, ia tidak bertemu siapapun lagi. Saat ini, langit sudah gelap total. Malam pertama telah tiba. Di bawah selimut kegelapan, Ye Changsheng tidak melanjutkan perjalanan. Ia menemukan sebuah pohon besar yang kokoh. Meloncat naik, memilih posisi yang nyaman, lalu memejamkan mata. Seharian penuh membunuh. Akhirnya ia sedikit mengendurkan diri. Namun di wilayah lain di zona terlarang darah, pembantaian masih terus berlangsung. Yang kuat memangsa yang lemah. Itu sudah menjadi pemandangan biasa. Para murid berbagai sekte mencoba mengambil keuntungan dari kekacauan. Namun banyak yang justru mati dengan tragis. Hanya segelintir yang berhasil melarikan diri cukup jauh untuk bertahan hidup. Jumlah korban terlalu banyak. Bahkan duduk di atas pohon, Ye Changsheng masih bisa mencium bau darah tipis di udara. Hari pertama adalah pembersihan besar-besaran, yang terutama menargetkan mereka yang paling lemah. Setelah 1 hari berlalu, kelompok itu hampir punah seluruhnya.
Hari kedua. Pembantaian yang jauh lebih kejam akan pecah di wilayah inti. Saat itu, di mana-mana akan terjadi duel para ahli. Bukan hanya murid tingkat 13 yang saling bertarung. Beberapa yang lebih nekat, meski kekuatannya lebih lemah, juga akan ikut terjun. Wilayah inti adalah tempat ramuan roh tumbuh paling banyak. Dan sekaligus, medan perebutan paling berdarah. Ye Changsheng menghitung waktu dalam hati. Duduk di atas pohon sepanjang malam. 1 malam berlalu. Kondisinya pulih sepenuhnya. Energi dan fokus kembali memuncak. Ye Changsheng bangkit dari pohon dan melanjutkan perjalanan menuju wilayah inti. HM? Teknik Yanji bereaksi di pergelangan tangannya. Seberkas cahaya samar tiba-tiba menyala. Teknik Yanji. Sebuah teknik rahasia yang sebelumnya ditanamkan oleh pemimpin sekte Zhongling Dao kepada para murid lembah angin kuning sebelum memasuki zona terlarang darah. Dengan teknik ini, dalam jarak tertentu, mereka bisa merasakan posisi sesama murid sekte. Tujuan penggunaannya jelas, agar para murid bisa saling membantu saat menghadapi bahaya. Namun Ye Changsheng sama sekali tidak berniat menolong siapapun. Ia melirik arah sinyal Qianji, lalu berbalik tegas, berniat menjauh. Tapi baru saja ia berbalik, ia menyadari pihak di sana melaju cepat ke arahnya. Berlari secepat itu pasti sedang dalam masalah. Dalam 2 atau 3 tarikan napas, seorang wanita berjubah kuning masuk ke pandangannya. Begitu melihat Ye Changsheng, wajah wanita itu langsung dipenuhi kegembiraan. "Kakak senior, tolong aku," teriaknya panik. Sambil berteriak, ia berlari kencang ke arah Ye Changsheng. Benar-benar merepotkan. Ye Changsheng melihat sosok lain muncul tepat di belakang wanita itu. Seorang murid perempuan berjubah putih dari sekte Yanyue. Parasnya cukup lumayan. Namun wajahnya dipenuhi niat membunuh. Setelah mengingat sebentar, Ye Changsheng langsung mengenali identitasnya. Wanita Duo Bao. Salah satu dari 2 Dewi Yanyue. Neneknya adalah seorang tetua sekte Yanyue. Tidak bertemu Han Li? Malah bertemu denganku. Berarti Han Li juga ada di sekitar sini, pikir Ye Changsheng dalam hati. Saat ia masih berpikir, wanita Duo Bao sudah mengendalikan artefaknya dan menyerang murid perempuan lembah angin kuning itu. "Kakak senior, cepat selamatkan aku. Semua artefakku sudah dihancurkan olehnya." Melihat Ye Changsheng berdiri santai dengan tangan di belakang punggung, tanpa niat bertindak, wanita itu panik berteriak, sambil berlari ke arah Ye Changsheng. Ia jelas berniat mengalihkan bencana. Ia melempar 2 jimat terakhir untuk menahan artefak lawan. Namun saat melihat ekspresi dingin Ye Changsheng, hatinya langsung membeku. Selama kakak senior menyelamatkanku,
Aku bersedia memberikan apapun. Wanita itu berteriak putus asa. Hehe. Pelacur rendahan. Kau benar-benar menyedihkan. Sampai harus pakai cara murahan seperti ini. Untuk menggoda pria, wanita Duobao mencibir dingin. Murid perempuan lembah angin kuning ini. Wajahnya hanya biasa saja. Namun tubuhnya sangat menggoda. Memang punya modal untuk merayu. Kakak senior, tolong aku. Setelah ini, aku bersedia menjadi pelayanmu. Begitu selesai bicara, jubah di bahunya sengaja melorot, memperlihatkan kulit putih luas. HMPH. Perempuan hina. Pergi mati. Wanita Duobao murka. Seolah teringat sesuatu yang membuatnya membenci. Swos. Artefak terbang melintas. Menembus tubuh murid lembah angin kuning itu. Meninggalkan lubang besar berlumuran darah. Di wajahnya tersisa ketidakrelaan, keputusasaan, dan kebencian. Sebelum ia roboh ke tanah, Ye Changsheng menggaruk hidungnya dengan canggung. Ia melihat jelas. Sebelum mati, mata wanita itu dipenuhi kebencian yang tertuju padanya. Orang sepertimu masih berharap orang lain menyelamatkanmu? Ye Changsheng menghela napas dalam hati. Jika ia tidak salah ingat, wanita ini sebelumnya juga pernah menyeret Han Li ke dalam bahaya. Lalu kabur begitu situasi memburuk. Benar-benar menjadikan orang lain tameng hidup. Orang seperti itu, bagaimana mungkin ia mau menolong? Kakak senior ini dingin sekali. Melihat sesama murid mati begitu saja. Wanita Duobao berjalan mendekat sambil tersenyum tipis. Tidak takut aku membunuhmu? Tanya Ye Changsheng. Matanya menyipit. Hahaha. Wanita Duobao tertawa nyaring. Tatapannya penuh penghinaan. Hanya kau? Meski dirinya hanya di tingkat 12. Ia sama sekali tidak takut pada Ye Changsheng di tingkat 13. Alasannya sederhana. Ia punya banyak harta. Murid tingkat 13? Bukan pertama kalinya ia kalahkan. Ye Changsheng tersenyum kejam. Berita bahwa aku membiarkan sesama murid mati. Kalau tersebar, memang tidak terlalu bagus. Jadi, sepertinya aku harus mengantarmu ke kematian juga. Saat masih berbicara dengan Ye Changsheng, wanita Duobao diam-diam mengeluarkan selembar jimat dari kantong penyimpanannya. Tentu saja, gerakan sekecil itu tidak mungkin lolos dari mata Ye Changsheng. Jelas sekali, wanita ini hanya berpura-pura sombong dan angkuh. Sebenarnya, di dalam hati ia sangat berhati-hati. Ia pasti sudah tahu. Ye Changsheng tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup. Karena itu, sambil terus memprovokasi dengan kata-kata, ia juga diam-diam bersiap. Jimat yang ia keluarkan itu bukan jimat biasa. Itu adalah Fubao.
Dengan latar belakang dan harta wanita duo Bao. Memiliki satu atau dua Fubao adalah hal yang sangat wajar. Bahkan, kemungkinan besar di tubuhnya masih ada beberapa Fubao yang jauh lebih mengerikan. Ye Changsheng sama sekali tidak akan memberi waktu baginya untuk menyiapkan dan mengaktifkan Fubao itu. Hampir bersamaan, dia langsung bergerak. Tangannya terangkat. Pedang awan api melesat keluar dari lengan baju, meluncur cepat ke arah wanita duo Bao. Di tangan wanita duo Bao, sebuah bola kristal merah muda muncul seketika. Lalu ia angkat ke atas kepala. Bola kristal itu memancarkan cahaya merah muda pucat, menghantam pedang awan api. Dan dalam sekejap, cahaya spiritual dari pedang pusaka tingkat puncak itu meredup drastis. Bisa merusak cahaya spiritual artefak? Alis Ye Changsheng berkerut. Ia segera memanggil kembali pedang awan api. Ia tidak berani mengambil risiko. Pedang pusaka itu benar-benar rusak. Dari kantong penyimpanannya, Ye Changsheng mengambil segenggam jimat, lalu mengibaskannya ke depan. Puluhan jimat tombak es meledak keluar, berubah menjadi hujan tombak es yang menyapu langit, mengarah langsung ke wanita duo Bao. Melihat pemandangan ini, mata wanita duo Bao juga membelalak. Jelas, ia tidak menyangka Ye Changsheng bisa mengeluarkan sebanyak ini jimat sekaligus. Ia buru-buru menarik kembali bola kristal, lalu mengeluarkan sebuah cermin dari kantongnya. Dari cermin itu muncul cahaya biru kehijauan, menyelimuti seluruh tubuhnya. Tombak-tombak es menghantam cahaya itu, namun hanya menimbulkan riak kecil. Sama sekali tak mampu mengguncangnya. Cermin King Ning, artefak pusaka tingkat puncak, yang dibuat langsung oleh nenek wanita duo Bao, seorang tetua sekte Yanyue. Bisa menyerang, bisa bertahan. Fungsinya luar biasa. Tidak bisa ditunda lagi. Ye Changsheng melihat jimat di tangan wanita duo Bao mulai bersinar. Fubao itu hampir aktif. Jika sampai berhasil diaktifkan, pertarungan ini akan menjadi sangat merepotkan. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Changsheng mengeluarkan setumpuk jimat lagi. Semuanya jimat tingkat tinggi tahap awal. Pertahananmu memang luar biasa. Tapi apa kau sanggup menahan 10 jimat tingkat tinggi dihantam bersamaan? Swos! 10 jimat tombak es dilempar sekaligus. Dalam sekejap, 10 tombak es raksasa melesat dengan ganas. Wajah wanita duo Bao langsung berubah drastis. Ia panik, menuangkan lebih banyak energi spiritual ke dalam Fubao. Berusaha keras mempercepat aktivasi. Di dasar matanya, muncul rasa cemas yang tak bisa disembunyikan. Kali ini, ia benar-benar bertemu lawan sepadan. Tak disangka, lawan ini juga orang kaya gila. Kerak, kerak. Suara mengerikan terdengar. 10 tombak es menghantam perisai cahaya,
menggesek dan berderit, hingga cahaya itu bergejolak hebat. Keraas. Suara seperti kaca retak memekakan telinga. Dan perisai cahaya itu pecah menjadi hujan sinar. Di saat yang sama, Fubao di tangan wanita Duobao memancarkan cahaya hijau terang. Wajahnya langsung berseri. Fubao aktif. Namun, jeritan melengking terdengar. Sebuah tombak es menembus tubuh wanita Duobao, membekukannya seketika menjadi patung es. Ia bahkan belum sempat mengendalikan Fubao itu. Tombak es sudah mengakhiri nyawanya. Dari euforia ke kehancuran, hanya butuh satu tarikan napas. 1 detik lalu surga. Detik berikutnya neraka. Sekali melempar 10 jimat tingkat tinggi. Nilainya setara lebih dari 300 batu roh. Harganya setara 1 artefak pusaka tingkat puncak. Artinya, 1 pertarungan Ye Changsheng sudah seperti menghabiskan 1 artefak puncak. Gaya bertarung semewah ini, wanita Duobao belum pernah melihatnya seumur hidup. Bahkan hingga mati, ia tak pernah mengerti bagaimana di zona terlarang darah ini masih ada orang yang lebih boros darinya. Setelah memusnahkan jasad dan jejak dengan cekatan, Ye Changsheng mulai menghitung hasil rampasan. Wanita Duobao memang pantas dengan julukannya. Hanya artefak pusaka tingkat puncak saja. Ada 3 buah. Cermin Qingning, bola kristal merah muda, dan sepasang pedang terbang putih. Semuanya artefak tingkat puncak. Pada Fubao itu juga terukir simbol Qingning. Jelas dibuat khusus oleh tetua Yanyue tersebut. Selain itu, ia juga membawa 5 batu roh tingkat menengah. Dan lebih dari 30 batu roh tingkat rendah. Masih ada 2 jimat tingkat tinggi yang belum sempat digunakan. Jimat tingkat rendah, jumlahnya tak terhitung. Dengan kekayaan seperti ini, di antara murid tahap pemurnian Qi, hampir tak ada tandingan. CK, bahkan kultivator pondasi pun belum tentu sekaya ini. Membunuh dan merampas harta. Benar-benar jalan tercepat jadi kaya. Sambil bergumam, Ye Changsheng segera membersihkan medan tempur. Ia mengamati sekeliling dengan cermat. Setelah memastikan tidak ada siapapun yang melihatnya membunuh wanita Duobao, barulah ia pergi dengan tenang. Kematian wanita ini sama sekali tidak boleh tersebar. Jika tetua Yanyue itu datang menuntut balas, lembah angin kuning tak akan sanggup menanggungnya. Kalau dipikir-pikir, dari semua artefakku, yang benar-benar bisa kugunakan secara terang-terangan, hanya perisai terbang besi hitam. Yang lain, semuanya hasil membunuh dan merampas. Tak satu pun punya asal-usul bersih. Ye Changsheng tersenyum pahit, lalu segera meninggalkan tempat itu. Ia merasa, ke depan, ia harus mencari cara mendapatkan artefak yang
bersih. Jika tidak, dalam pertarungan terbuka, gerakannya akan sangat terbatas. Setelah menembus beberapa hutan lagi, Ye Changsheng akhirnya tiba di tepi wilayah inti. Ia datang agak terlambat. Mereka yang titik teleportasinya lebih dekat sudah lebih dulu masuk. Sekarang adalah hari kedua zona terlarang darah. Hari pertama, lebih dari setengah murid telah disapu bersih di wilayah luar. Hari kedua, para ahli mulai bergerak lebih brutal, membersihkan sisa-sisa yang lolos. Total yang masuk ke zona ini sekitar 170 orang. Berdasarkan tingkat kelangsungan hidup masa lalu, yang bisa keluar hidup-hidup nanti, tak sampai 30 orang. Setelah melewati satu hutan lagi, Ye Changsheng berdiri di depan dinding batu setinggi beberapa zhang. Inilah batas antara wilayah luar dan wilayah inti. Seluruh wilayah inti dikelilingi tembok batu raksasa. Hanya ada 4 gerbang: timur, selatan, barat, dan utara. Tembok ini tak bisa dilewati. Di atasnya terpasang larangan elemen angin. Cukup untuk mencincang siapapun yang mencoba curang. Tak jauh dari Ye Changsheng, ia melihat gerbang perunggu hijau. Gerbang itu terbuka. Artinya, sudah ada orang yang masuk. Ye Changsheng melangkah masuk. Begitu melewati gerbang, pemandangan di depannya berubah total. Seperti negeri abadi. Bunga aneh dan pohon langka yang nyaris mustahil ditemukan di dunia luar tumbuh di mana-mana. Tiba-tiba, teknik Yanji di tangannya kembali bereaksi. Dan dari belakang, muncul satu aura lagi. Ye Changsheng menoleh. Di luar gerbang, di dalam hutan lebih dari 10 zhang dari tembok batu, seorang pria berjubah kuning melangkah keluar. Melihat orang itu, wajah Ye Changsheng langsung menampilkan senyum setengah mengejek. Han Li. Setelah mengerahkan seluruh kemampuannya, ia akhirnya susah payah membunuh Feng Yu si maniak. Lalu bergegas menuju wilayah inti. Begitu keluar dari hutan dan melihat gerbang perunggu, ia langsung terdiam. Bertemu orang yang dikenalnya. Ye Shidi yang misterius dan sulit ditebak itu sedang menatapnya dengan senyum samar yang bukan senyum.